Hai, selamat pagi anak-anak kelas 7 semuanya. Berjumpa kembali bersama saya, guru matematika kalian, Iwayan Suwarmo. Hari ini kita akan membahas materi terkait dengan kegiatan 8.5, yaitu memahami keliling dan luas segitiga. Apakah kalian masih ingat segitiga itu apa? Ya, segitiga adalah suatu bangun datar yang memiliki 3 buah titik sudut dan 3 buah sisi. Contohnya seperti ini. Ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, dan ada segitiga sebarang. Jadi, pada segitiga sama sisi ini, kalian ketahui bahwa ketiga sisinya itu sama panjangnya. Kalau pada segitiga sama kaki, jadi ada kaki-kaki segitiga yang sama panjangnya. Sedangkan pada segitiga sebarang, ketiga sisinya memiliki panjang yang tidak sama atau tidak beraturan bentuk segitiganya. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan keliling dan luas segitiga? Jadi, keliling segitiga itu adalah jumlahan seluruh panjang sisi-sisi terluar dari segitiga tersebut. Kemudian, kalau luas itu adalah suatu daerah, jadi di dalamnya ini ya, kita hitung berapa nanti luasnya. Nah, sekarang kita akan coba bahas terlebih dahulu tentang keliling segitiga. Pernahkah kalian diminta untuk berlari mengelilingi suatu lapangan oleh guru olahraga kalian? Misalnya seperti ini, kalau kalian berlari mengelilingi lapangan sepak bola ini, maka kalian akan berlari di sini ya. Kalian lari terus di sekelilingnya. Nah, ini mungkin bisa menggambarkan bagaimana konsep keliling pada suatu bangun datar, termasuk segitiga. Kalau bentuknya sekarang bangunnya itu segi 4, seperti pada materi sebelumnya, itu kalian harus berlari di sini. Jadi berlari di sekeliling lapangan ini. Ya, berlari ke sini. Nah, sampai kembali lagi. Jadi keliling itu identik dengan penjumlahan dari keempat sisinya. Sekarang bagaimana kalau bentuk bangunnya itu segitiga? Jadi begitu, maka yang kalian harus lakukan untuk menentukan kelilingnya itu adalah menjumlahkan ketiga panjang sisinya. Misalnya sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Contohnya seperti soal berikut ini. Ya, misalkan kalian diminta untuk menentukan keliling dari ketiga segitiga A, B maupun C ini. Jadi untuk segitiga yang A itu kelilingnya atau K saya singkat ya, adalah jumlahan panjang sisi-sisi ini. Jadi kalian cukup menjumlahkan 6 ditambah 11 ditambah 13. Ini hasilnya adalah ini 6 tambah 11, 17 tambah 13, 30 cm. Jadi keliling segitiga A ini adalah 30 cm. Kemudian untuk segitiga yang nomor B itu adalah soloh dari segitiga sama kaki. Di sini diberikan tanda kaki yang sama ini ya. Karena ini 12 cm, maka ini juga 12 cm sama. Dan oleh karena itu kelilingnya adalah 12 yang ini ditambah 8 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 12. Jadinya 12 sama 8 20 tambah 12 32 cm. Nah, kita ke bangun segitiga yang C sekarang, yang merupakan segitiga sama sisi. Jadi ini dikasih tanda 19 cm ya panjang sisinya. Maka ini juga 19 cm, ini juga 19 cm. Maka kelilingnya itu adalah 19 ditambah 19 ditambah 19. Itu sama dengan 57 cm. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Coba sekarang kita menghitung keliling segitiga berikutnya.
Pada soal ini, dapatkah kalian menentukan berapa keliling dari segitiga ABC ini? Jadi panjang AC sudah diketahui itu 13 cm dan panjang BC itu 12 cm. Berapakah panjang AB? Ini kalau saya misalkan sebagai X lebih dahulu. Nah, sekarang apakah kalian masih ingat dengan konsep Pythagoras? Jadi kita bisa menggunakan konsep Pythagoras itu hanya pada segitiga siku-siku, dan ini adalah contoh segitiga siku-siku ya. Nah, masih ingat Pythagorasnya bagaimana? Jadi kuadrat sisi miring adalah jumlahan dari kuadrat sisi-sisi yang lain. Kalau saya tuliskan di sini itu, jadi karena sisi miringnya adalah AC yang 13 cm ini, maka kita bisa menuliskan bahwa 13 kuadrat itu adalah jumlah kuadrat sisi yang lain. Jadinya itu 13 kuadrat itu adalah X kuadrat ditambah 12 kuadrat sebagai sisi-sisi yang lain pada segitiga ABC ini. Nah, sekarang kita tinggal hitung. 13 kuadrat itu 13 kali 13 itu adalah 169, sama dengan X kuadrat ditambah 12 kuadrat ini 12 kali 12 itu adalah 144. Sekarang kita pindahkan, jadi ini biar ngumpul 169 sama 144 nya saya kumpulkan di ruas sebelah kiri ya, jadi 169 kurang 144. Nah, sudah seperti ini, kita tinggal kurangi saja. 169 kurangi 144 itu adalah 25 ya. Ya, betul 25. Sebentar, kok begitu jelek dua saya. Nah, 25 ini sama dengan X kuadrat. Maka X-nya itu adalah akar dari 25, atau X-nya itu adalah 5 cm. Jadi kita telah menemukan bahwa panjang AB atau X ini itu adalah 5 cm. Nah, sekarang menghitung kelilingnya kan jadi mudah ya. Maka keliling itu adalah 5 yang telah kita temukan tadi ditambah 12 alasnya ini ya, ditambah 13 sisi yang ketiga. Maka ini hasilnya kelilingnya adalah 5 tambah 12 itu 17. 17 tambah 13 itu adalah 30 cm. Nah, mungkin saya sedikit mengingatkan tentang gambaran Pythagoras ya. Jadi ini Pythagoras itu ada banyak sekali caranya menentukan masing-masing sisinya, tapi yang perlu kalian ingat cukup satu ini saja sesungguhnya. Jadi mungkin kalian telah pelajari ini ketika di SD ya, bahwa sisi miring, lihat di mana yang sisi yang di depan sudut siku-sikunya, di depan tempat siku-sikunya kan di sini di C ini. Nah, jadi C kuadrat itu adalah jumlahan kuadrat sisi-sisi yang lain. Kuadrat tambah B kuadrat. Boleh juga kalian menuliskannya sebagai C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat, tidak masalah ya. Kalau mau lebih cepat ya ini, C adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau A nya adalah sisi yang ini ya, A itu adalah akar dari C kuadrat kurangi dengan B kuadrat. Kalau B ini adalah C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Jadi kalau sisi miringnya atau C ini belum diketahui, kalian harus jumlahkan dia sisi-sisi yang lain. Sedangkan jika sisi miringnya ini telah diketahui nilainya, kalian harus menguranginya dengan salah satu sisi yang lain. Jadi kalau untuk mencari A kita kurangi dengan B kuadrat, kalau kita mencari B kita kurangi dengan A kuadrat. Demikian untuk Pythagoras. Semoga kalian bisa menerapkannya untuk menentukan sisi yang belum diketahui ketika menghitung keliling suatu segitiga.
sekarang kita akan lanjutkan pembahasan tentang luas segitiga. Luas segitiga dirumuskan sebagai setengah kalikan dengan alas kalikan dengan tingginya. Jadi yang dimaksud sebagai alas itu adalah bagian bawah ini ya. Ya, jadi berapa panjangnya itu nanti sebagai A ini alas ya. Kemudian kalikan dengan berapa tingginya. Jadi harus siku-siku di sini. T itu tinggi. Sehingga silakan diingat bahwa rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Ini. Ya. Nah, kita akan coba sekarang menggunakan rumus luas ini untuk menentukan luas beberapa segitiga sebagai berikut. Saya sekarang punya 4 buah segitiga. Segitiga yang pertama, segitiga yang kedua, segitiga yang ketiga, dan segitiga yang keempat. Jika kalian diminta untuk menentukan luas masing-masing segitiga, apakah kalian mampu melakukannya? Kita akan coba hitung sama-sama terlebih dahulu ya. Untuk luas yang pertama, itu luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Jadi alasnya ini 8 cm kan, jadi saya akan tuliskan alasnya 8 kalikan dengan tingginya 6 cm. 6 cm. Nah, maka ini bisa kalian hitung. Saya sederhanakan, 2 dan 8 ini dapat 4 ya. Ini 1, jadi 4 kali 6 kali 1 itu adalah 24 cm persegi. Mudah ya untuk segitiga yang pertama. Kita akan lanjutkan ke segitiga yang kedua sekarang. Nah, di segitiga yang kedua ini ada 8 cm, 6 cm, 12 cm. Yang manakah merupakan alas dan yang manakah yang merupakan tingginya, agar kalian bisa menerapkannya ke dalam rumus luas segitiga. Nih ya, jadi alasnya itu adalah 12 cm ini. 12 kalikan dengan tingginya 6 atau 8 cm? Ya, 6 cm ya. Tinggi itu akan selalu tegak lurus alas. Seperti ini. Itu alasnya 8 cm. Nah, di sini dia tingginya tegak lurus dengan alasnya 6 cm. Jadi ini saya akan kalikan dengan 6 cm. Hasilnya ini saya sederhanakan, 1 ini 6 kali 6 36 cm persegi. Nah, itu untuk luas segitiga yang kedua. Luas segitiga yang ketiga, ini kalian bisa amati bahwa alasnya itu 16 cm dan tingginya 4 cm. Oleh karena itu, kita akan hitung luasnya dengan setengah kali alas yang 16 cm kali tinggi 4 cm. Ya, perhatikan segitiga PQR ini. Saya sederhanakan, 2 sama 16, ini dapat 8 kali 4 32 cm. Nah, terakhir untuk luas segitiga yang nomor 4. Salah tulis. Jadi luasnya, nah ini segitiganya adalah segitiga STU ya. Apakah kalian bisa menghitung luas segitiga STU ini? Kalau luas segitiga TRU nya kan gampang ya. Itu adalah setengah kali alasnya 3, tingginya 4. Silahkan kalian hitung sendiri. Kalau ditanyakan luas segitiga STU seperti ini, jadi itu nanti kalian harus menghitungnya sebagai setengah. Nah, alasnya segitiga STU ini mana? Kan ST ya, ini alasnya. Nah, alasnya ini, berapa alasnya? 5 cm kan? 5. Kemudian kalikan dengan tingginya. Kalau kita lihat, titik U ini adalah titik yang paling tertinggi di segitiga ini ya. Jadi kita menghitung tingginya itu dari T itu buat tegak lurus alas. Jadi kurang lebih segini. Ya, itu sejajar dengan U-nya ini. Berapa panjang tingginya ini? Itu adalah sama dengan
4 cm ya, maka kita akan kalikan dia dengan 4. Nah, hitung ini sekarang. Jadi 2 sama 4 yang bisa saya sederhanakan sama 5 tidak bisa ya, karena 5 itu tidak bisa dibagi 2. 5 itu bilangan ganjil. Kalau 4 bagi 2 kan bisa, itu 2. Sekarang 1 kali 5 kali 2 itu adalah 10 cm persegi. Oh, ini ketinggalan perseginya ya. Jadi satuan luas itu ada tanda perseginya, ada tanda pangkat 2 seperti ini biasanya. Bagaimana? Apakah kalian bisa menghitung luas segitiga? Kita coba contoh soal berikutnya tentang luas segitiga berikut ini. Dapatkah kalian menentukan luas segitiga berwarna kuning ini? Jadi diketahui bahwa panjang sisinya itu adalah 6 cm, 8 cm, dan 12 cm. Nah, bagaimana kita akan menghitung luasnya? Kalau seperti cara sebelumnya itu kan kita menghitungnya dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya tentu saja kalian tahu ini 12 cm ya. Terus tingginya itu di sini. Jadi tingginya saya buatkan sebuah garis lurus yang tegak lurus dengan alas sampai di puncak segitiganya itu, dan harus siku-siku. Ini sebagai tingginya. Nah, masalahnya sekarang adalah tingginya ini belum diketahui. Oleh karena itu, kita akan mencoba melihat sebuah rumus segitiga yang biasa digunakan untuk menghitung luas dari suatu segitiga sembarang atau suatu segitiga yang ketiga sisi-sisinya diketahui, dengan tingginya tentu saja tidak diketahui. Kita akan berkenalan dengan yang namanya rumus Heron. Nah, ini dia rumus Heron untuk menghitung luas suatu segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Jadi luasnya adalah akar dari S dikurangi A, S dikurangi B, kali S dikurangi C. Jadi mungkin bentuknya agak sedikit rumit ya ketika kalian baru pertama kali melihatnya. Dengan S itu adalah setengah keliling, atau dirumuskan sebagai S-nya itu adalah setengah dari kelilingnya, A tambah B tambah C kan. Seperti tadi awal video ini kalian mempelajari tentang keliling segitiga. Jadi untuk menentukan atau menggunakan rumus ini, kalian harus terlebih dahulu menghitung S ini yang merupakan setengah dari keliling segitiganya. Kita akan coba lihat kembali soalnya sekarang. Nah, tadi kita sudah sampai di soal ini ya. Saya mungkin tuliskan dulu bahwa rumus luasnya itu bukan lagi sebagai setengah kali alas kali tinggi, tetapi luasnya adalah sama dengan akar S kalikan dengan S kurangi A kalikan dengan S kurangi B kalikan dengan S kurangi C. Jadi setengah kelilingnya itu kurangi dengan masing-masing sisinya. Kita akan hitung nilai S-nya atau setengah kelilingnya terlebih dahulu. Jadi S-nya adalah setengah kelilingnya itu adalah 8 tambah 12 ditambah 12 6 ya, belum ya 6. Nah, ini jadinya setengah, ini 8 tambah 12 sudah 26. Jadi ini saya sederhanakan dapat 13 ya, dibagi 2 ini 1, maka S nya adalah 13. Sekarang kita bisa menentukan luasnya itu adalah berarti akar S nya 13 ya, ini S ini 13, jadi kita tuliskan 13, lalu 13 dikurangi, mungkin ini saya sebut sebagai sisi A, ini B, ini C ya. Kalian boleh sembarang bebas menentukan mana A, B, C, tapi biar tidak bingung saya tuliskan di sini ini A, ini B, ini C. Jadinya 13 kurangi A nya 8, lalu 13 dikurangi B nya itu 12, dan terakhir 13 dikurangi C nya itu 6. Nah, ini hasilnya. Saya lanjutkan perhitungannya.
Ini 13 kali 13 kurangi 8 itu adalah 5 ya. Kemudian 13 kurangi 12 itu adalah 1. Terakhir 13 dikurangi 6 itu adalah 7. Nah, sekarang tinggal kalian mengalihkan saja ini. 13 kali 5 kali 1 kali 7. Ini karena kali 1 kayaknya tidak terlalu mempengaruhi hasil ya. Jadi kita tinggal hitung 13 kali 5 kali 7 saja langsung. Itu hasilnya adalah 455. Oh, tanda akarnya jangan lupa ya. Jadi jawaban kalian adalah akar dari 455. Berapa akar 455? Mungkin kalian perlu menggunakan kalkulator ya. Karena saya sudah hitung terlebih dahulu, akar 455 itu adalah 21,33 ya. Jadi luas ini segitiga yang berwarna kuning adalah 31,33 cm persegi. Jadi demikian video kali ini tentang menentukan keliling dan luas segitiga. Saya harapkan kalian dapat mengerti penjelasan yang saya sampaikan. Jika ada yang belum jelas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Tetap semangat belajar ya.